Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali bertatap muka untuk kegiatan tugas modul 2 modul kedua. Adapun pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan tugas tentang praktek coaching. Alhamdulillah pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching dengan rekan-rekan guru penggerak mempraktekkan kasus ya di mana rekan saya bercerita jika dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Kemudian rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada Bapak Kepala Sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Ya, untuk menyikapi kasus tersebut, kami melakukan coaching dengan tadi permasalahan atau kasus yang saya terima. Adapun kegiatan coaching yang saya lakukan bersama teman saya, yang pertama Ibu Vera Wati sebagai coach, kemudian Ibu Syifa sebagai pengamat, dan saya sendiri sebagai coach. Untuk itu, marilah kita perhatikan dan kita saksikan kegiatan coaching yang kami laksanakan bersama dengan kelompok kami. Mari kita lihat percakapan bagaimana proses coaching itu bisa dilaksanakan. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Selamat siang Bu. Apa siang, kabarnya? Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Bu, saya lihat dari tadi di meja Ibu melamun terus. Kenapa Bu? Iya, gini nih Pak, perasaan saya ini lagi nggak nyaman nih Pak. Pikiran saya rasanya tidak tenang. Kenapa Bu? Apa Ibu mau menceritakan yang membuat perasaan Ibu eh, tidak tenang, tidak nyaman? Mungkin kita bisa duduk bareng dan ngobrol bareng Bu. Kebetulan Pak, saya memang lagi butuh seorang nih tempat curhat nih, tempat bercerita masalah saya Pak. Bapak ada waktu? Insya Allah Bu, saya siap. Kalau boleh tahu apa yang membuat Ibu merasa tidak tenang dan tidak nyaman ya Bu? Begini loh Pak, tadi pagi kan saya mengajar di kelas dan supervisi oleh pengawas nih. Nah, beliau bertanya, kenapa saya tidak menggunakan buku teks? Lalu baru saja saya dipanggil dan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya jadi bingung Pak. Oh, baik Bu. Kalau begitu, mungkin kita bisa bincang-bincang Bu tentang masalah ini. Mungkin nanti setelah bincang-bincang ini, kira-kira apa ya harapan Ibu? Harapan saya sih Pak, pengen punya solusi ya menyelesaikan masalah ini. Biar saya jadi tenang, saya pengen dapat penjelasan terkait masalah saya, sehingga saya tidak dapat teguran lagi. Kalau begitu, ya menurut Ibu yang paling membuat sedih dari permasalahan ini kira-kira apa ya Bu? Yang membuat saya sedih itu Pak, kan saya sudah menjelaskan kepada pengawas sekolah, saya memang tidak menggunakan buku teks pada saat mengajar, tetapi saya sudah menggunakan sumber belajar yang lain. Sesuai loh dengan kurikulum. Mungkin beliau tidak berkenan sehingga melaporkan saya kepada Bapak Kepala. Akhirnya saya ditegur deh sama Bapak Kepala. Oh, begitu ya Bu. Mungkin apakah ada lagi Bu? Mungkin ada perasaan Ibu bagaimana nih ketika ya terhadap Bapak pengawas, kepada Bapak kepala tentang kejadian ini Bu?
Aduh Pak, saya benar-benar merasa sangat malu sekali Pak. Perasaan saya jadi tidak enak dan bingung harus bagaimana. Iya, Bu. Dengan permasalahan ini, kira-kira yang membuat Ibu menjadi tidak nyaman agar HR ini bisa diatasi, mungkin Ibu mau seperti apa, Bu, rencananya? Nah, rencana saya sih ya Pak, mau menemui pengawas dulu dan minta maaf atas semua kesalahan saya. Kemudian menemui Bapak Kepala dan meminta penjelasan bagaimana cara mengajar yang baik. Mungkin seperti itu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Wah, itu rencana yang bagus, Bu. Ini langkah awal untuk Ibu menyelesaikan masalah ini. Lalu, Ya yang lewat berkaitan dengan pembelajaran ya. yang Ibu lakukan, apakah Ibu sebelumnya sudah menyiapkan pembelajaran dengan teliti, termasuk sumber belajarnya, Bu? Saya sendiri sudah berusaha mempersiapkannya semuanya Pak sebelum mengajar. Jadi ya saya merasa percaya diri aja Pak gitu. Oh, kalau begitu, gini, Bu. Kalau misalkan Ibu tidak menggunakan buku teks, lalu Ibu mengajar menggunakan apa, Bu? Oh, saya menggunakan PowerPoint dan video Pak. Ya menurut saya supaya anak-anak lebih jelas dan mengerti dan lebih apa ya, lebih menarik pembelajarannya Pak. Oh, iya, Bu. Kemudian ketika anak melihat video, melihat PowerPoint yang Ibu tampilkan, bagaimana reaksi anak-anak, Bu? Nah, menurut saya murid-murid lebih senang Pak karena bisa menampilkan gambar menarik, bisa bergerak kan gambarnya, materinya juga lebih jelas dan anak-anak senang Pak. Oh, iya. Tersebut anak-anak jadi senang, lalu yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ya dengan Bapak pengawas, dengan Bapak kepala bagaimana, Bu? Nah, ini Pak, ya Pak saya teh mau melakukan sesuatu, tapi ya saya masih bingung mana yang tepat yang harus saya lakukan Pak. Mungkin tadi salah satunya yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira apa, Bu? Ya pertama-tama nanti saya tadi ya Pak meminta maaf dulu kepada pengawas, kemudian bertemu dengan kepala sekolah, menanyakan bagaimana cara pengajaran yang baik. Kemudian saya juga akan merenung sepertinya ya Pak ya, merefleksi apa yang sudah saya lakukan dan saya akan jelas-jelas diminta maaf kepada Bapak Kepala dan Pak Pengawas. Oke, langkah dari Ibu ini sudah sangat bagus, Bu. Selain meminta maaf, lalu seterusnya yang akan Ibu lakukan apa, Bu, ke depannya? Mungkin oke, mungkin selanjutnya saya masih akan merefleksikan pembelajaran yang saya lakukan, Pak. Oh iya, bagus, Bu, kalau itu. Mungkin dengan hal itu Ibu bisa lebih lebih baik lagi, bisa lebih lebih. Kemudian permasalahan Ibu juga bisa bisa diselesaikan ya, Bu. Amin. Aduh, terima kasih ya Pak. Ini sangat membantu sekali nih Pak. Mudah-mudahan Iya, nanti Bu. hasilnya apa ya sesuai harapan saya. Jadi apa ya ada masukan buat saya, kemudian ada pembelajaran tentunya ya. Terima Iya, kasih Bu. sekali lagi. Ya, Bu. Semoga karena sebenarnya Ibu punya punya eh, apa namanya komitmen untuk bisa memperbaiki. Kemudian ya Ibu juga tadi sudah mau tadi menemui Bapak Kepala itu sudah sangat bagus, Bu. Ya. Semoga masalah Terima ini kasih. bisa cepat terselesaikan ya, Bu. Amin. Terima kasih Pak. Saya jadi semangat kembali. Terima kasih, Bu. Iya, Itu Pak. Bu, Pak. Silakan, Bu. Baik, udah selesai ya? Sudah. Yeay. Ini saya sebagai pengamat, apa namanya, ada yang pertama itu Pak Soleh sudah sesuai dengan jalur Tirta ya. Yang pertama Pak Soleh sudah apa namanya, menyampaikan atau mencari tujuan dari coaching ini apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga Pak Soleh sudah melakukan identifikasi, menanyakan detail dari permasalahan yang dimiliki Koci. Kemudian selain itu juga Pak Soleh itu mengarahkan Koci untuk menemukan kelebihannya.
Terus kemudian untuk rencana aksinya juga Pak Soleh itu sudah menanyakan solusi dari coaching-nya mau seperti apa. Jadi Pak Soleh menyerahkan solusinya kepada coaching, tapi diarahkan. Kemudian yang terakhir itu adalah ada juga tanggung jawab juga sudah terlihat karena Pak Soleh juga menanyakan komitmen dan juga memberikan umpan balik terhadap komitmen tersebut. Itu saja mungkin pengamatan dari saya. Ya sebetulnya sudah sejalan dengan alur Tirta. Terima kasih. Bu. Terima kasih semuanya, Bu Vera, Bu Sipa. Sama-sama. Iya. Oke.